Inflasi dan beras punya hubungan yang erat. Beras, sebagai bahan makanan utama masyarakat Indonesia, menjadikan beras sebagai kontributor pada laju inflasi dengan andil yang cukup besar. Menurut data Badan Pusat Statistik, BPS, komoditas beras menjadi pemicu utama inflasi di bulan-bulan awal tahun 2023. Dari data BPS, tingkat inflasi Maret 2023 sebesar 0,18% secara bulanan dan 4,97% secara tahunan, di mana beras berandil sebesar 0,02% terhadap inflasi bulanan dan 0,35% terhadap inflasi tahunan. Fakta tersebut membuat produksi dan distribusi beras menjadi sangat penting untuk menjaga angka inflasi di suatu daerah tetap stabil, tak terkecuali di Kabupaten Serdang Bedagai. Seturut dengan itu, pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai di bawah kepemimpinan Bupati Dharma Wijaya dan Wakil Bupati Adlin Tambunan, memang menjadikan pertanian sebagai salah satu program unggulan. Ini dibuktikan dengan program pertanian mandiri dan berkelanjutan yang masuk dalam Sabta Dambaan atau Sabda. Lewat program ini, pertanian di Kabupaten Serdang Bedagai lebih diarahkan kepada pertanian organik dan pengembangan komoditi hortikultura dengan lebih banyak melibatkan kaum muda tani. Beras merupakan salah satu produk organik unggulan yang telah mendapat tempat di Kabupaten Serdang Bedagai. Para petani di Serdang Bedagai sudah melirik peluang beras organik yang memiliki manfaat lingkungan dan ekonomis yang lebih baik dibanding variasi konvensional. Salah satunya kelompok tani subur di Desa Lubuk Bayas, Kecamatan Perbaungan yang dipimpin oleh Kamarudin. Menurut Kamarudin, masuk ke sektor padi organik bukan perkara sembarangan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para petani. Nama saya Bapak Kamarudin sebagai pengelola pengumpul gabah padi organik dan berdirinya tentang organik ini dari 2010. Jumlah di kelompok tani subur ada 63, tapi tidak semua memakai untuk organik. Karena kita pilih lahannya itu yang bisa diorganikan gitu. Pertama sekali beras Cintanur. Padi Cintanur itu aromanya wangi, kemudian pandan wangi, ya, kemudian mentik susu, kemudian cerang, dan kemudian ini saya pegang ini beras merah, ada juga beras hitam, itulah dia. Padi organik ini lahan pertanian itu harus yang punya lahan milik sendiri. Karena organik nggak bisa menyewa-nyewa. Menyewa nanti ganti orang lagi udah balik ke konvensional. Nah, kemudian kalau menyewa itu kan dia nggak bisa tentu dia mengerjakan setiap tahunnya gitu. Pindah-pindah orang. Kelompok tani subur sendiri sudah menjalin koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan praktisi dari luar Sumatera. Pertama sekali kita yang wangi itu dari Bogor, dikirim dengan di sana dipaketkan. Sampai di sini di kelompok tani subur baru kita olah dikhususkan untuk organik itu. Kemudian untuk selanjutnya pembenihan itu kita pun sudah belajar kembali di Bogor tentang pemulihan benih. Makanya itu ngerti kita. Saat ini produk padi organik telah mendapat tempat di pasaran, terutama bagi kalangan menengah ke atas. Beras Cintanur, padi Cintanur itu aromanya wangi, kemudian pandan wangi. Ya, kemudian mentik susu, kemudian cerang, dan kemudian ini saya pegang ini beras merah, ada juga beras hitam, itulah dia. Ini minatnya dari masyarakat kalangan menengah ke atas, itu beras pandan wangi dengan mentik susu, itulah dia yang digemari masyarakat. Produk beras organik juga memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi bagi para petani. Lebih untung organik lah. Karena kita sama petaninya menanam organik ada subsidinya. Itu tadi daripada yang kimia kan ada perbedaan harga kan. Itulah dari keuntungan hasil jual beras kita. Kita subsidi dengan tambah harga gitu di petani itu. Bahkan Kamarudin mengklaim beras organik yang di stok selalu habis dipasarkan karena permintaannya yang sangat tinggi. Sekarang ini tinggal dikit lagi kan, nunggu panennya habis nanti. Yang ada gabah tuh Bu, boleh ditengok nanti kan. Kita musim Pak, karena dari panen ke panen 6 bulan sekali kan. Iya. Karena daerah Sergi ini kan 6 bulan sekali panen. Jadi setahun itu udah ada 2 kali panen. Itu mencapai sekitar 75 ton yang sanggup saya tampung gitu.
dalam satu kali panen. Itu kekurangan berasnya untuk mendapatkan panen ke depan gitu. Namun bukan tanpa kendala, para petani organik juga mesti menghadapi beberapa tantangan dalam prosesnya. Kendalanya pertama sekali itu kita perlu pengamatan, ada hama, ada penyakit. Kalau organik yang beraroma wangi, itu hama pun kurang penyerangannya, itu dia. Akan tetapi, pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, melalui Dinas Pertanian, telah berupaya berkontribusi untuk meringankan beban para petani lewat berbagai bantuan, terutama alat produksi. Kalau alat-alat tuh ada, seperti kilang mesin ini dari pertanian, seperti kubota, jetor lotari tangan itu ada. Untuk kedepan ini saya harapkan lah untuk Kabupaten Serdang Bedagai ini bagaimana memajukan tentang organik ini, itulah dia ke depan.